Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehatkah hari ini di pagi yang cerah ini di hari Sabtu Alhamdulillah sehat. tanggal 27 7 ya. Februari 2021. Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa kita pada saat ini masih bisa bertatap muka dan bisa sharing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan Ananda yang saya hormati dan saya banggakan, seperti kita ketahui pada masa-masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita, dan juga menjaga prokes ya, jangan lupa yang prokes 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Bahkan sekarang ditambah lagi dengan mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Pada kesempatan ini mungkin masih ada hubungannya dengan masa pandemi ini, yaitu dengan menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Di antaranya adalah dengan konsumsi herbal ya, atau obat-obatan herbal. Di antaranya daun sambiloto, daun hinahong. Seperti kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara agraris dan negara yang di bawah naungan iklim tropis, sehingga banyak tanaman yang tumbuh di negara kita ini yang subur, kaya akan tanaman dan subur dengan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, salah satu tanaman daun-daunan yang kaya manfaatnya itu adalah daun minahong. Adakah yang sudah tahu tentang daun minahong? Tentunya mari kita dengarkan paparannya dan tadi dilanjutkan oleh Ibu Atin sebagai moderator. Silakan, Bu Atin. Terima kasih Bu Ii sebagai host. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari yang indah ini, hari Sabtu. Meskipun weekend, kami tetap semangat. Dan karena ini merupakan sebuah tugas yang harus kami laksanakan, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Hari ini insya Allah akan menyampaikan tentang khasiat daun binahong yang akan disampaikan oleh Ibu Elin Herlina MPD dari SMK Negeri 1 Ciamis. Dan terima kasih kepada Bu Iis sebagai host dan saya sebagai moderator, Ibu Atin Herawati. Monggo silakan, waktu kami persilahkan kepada Ibu Elin Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ii sebagai host dan Bu Atin sebagai moderator. Alhamdulillah Bapak Ibu Ananda, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam VPT Batch 8 ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, karena atas perkenannya kita bisa berkumpul lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang selalu taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eko karena atas motivasi dan bimbingannya kita bisa berkumpul di sini, bertatap muka, sharing tentang materi khasiat dari daun binahong. Ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama saya, Elin Herlina, dari SMK N1 Ciamis. Bapak, Ibu, Ananda sekalian, hari ini kita akan membahas topik tentang manfaat daun binahong. Mudah-mudahan semuanya udah pada tahu ya daun binahong itu seperti apa. Saya akan share dulu ini, share screen-nya ya. Nah, dulu saya pernah ikut webinar sharing Sekolah Alam Cikeas tanggal 15 Oktober 2020 bersama Profesor Elfizal A.N. Zuhud atau Prof. Amzu. Nah, beliau itu pakar ya, pakar di bidang obat-obatan herbal atau tradisional. Makanya sekarang nih saya dalam kesempatan ini share kembali ilmu dari beliau. Karena menurut saya ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, kata beliau nih, dulu beliau bilang seperti ini. Di zaman modern sekarang ini katanya dunia kedokteran itu semakin canggih. Betul ya Bapak Ibu Ananda. Dan rumah sakit juga makin banyak. Jumlah dokter juga makin banyak. Industri farmasi atau jamu makin banyak dan canggih. Vaksin makin berkembang, penelitian terutama tentang kesehatan juga berkembang. Tapi katanya kenapa? Nah, orang sehat makin berkurang, bahkan makin langka. Lalu kenapa juga katanya wabah penyakit itu makin berkembang, makin bertambah juga. Bahkan katanya penyakit degeneratif juga makin banyak. Nah, dengan latar belakang permasalahan seperti ini, pihak Yankes mempunyai paradigma tentang kesehatan. Nah, ada beberapa indikator di sini yang sudah disusun oleh tim Yankes untuk di masa mendatang. Yang pertama adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri supaya bisa hidup dengan sehat. Lalu keduanya, arah Yankes masa mendatang yang kedua, tidak hanya pengobatan atau kuratif saja, tetapi promotif, rehabilitatif, serta preventif. Lalu indikator yang ketiga, mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang ini, kalau kita berobat ke rumah sakit atau bahkan beli obat-obatan medis, harganya memang mahal sekali. Makanya lebih baik kita mencegah supaya kita tidak sakit. Lalu lagi arah Yankes ke depan yang selanjutnya yaitu sehat itu sesungguhnya indah dan tentu saja gratis. Betul sekali ya, sehat itu mahal banget ya, mahal banget. Nah, ini mungkin yang melatar belakangi Yankes ke depannya. Nah, sebetulnya di Indonesia itu banyak sekali loh tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan atau mungkin yang minimalnya untuk mempertahankan kesehatan kita. Nah, di antaranya hari ini kita akan membahas tentang hidup sehat dengan mengkonsumsi
binahong. Nama Latin dari binahong itu Anredera cardifolia. Nah, cantik ya namanya. Nah, secantik dari daunnya dan secantik dari khasiatnya tentu saja. Nah, ini loh Bapak Ibu Ananda daun binahong seperti ini. Nah, ciri-cirinya dia itu daunnya licin, tebal, serta bentuk menyerupai hati. Nah, kalau diremas dia itu mengandung banyak lendir. Lalu lagi selain daunnya itu ada semacam umbi pada batang-batangnya. Ciri yang lainnya tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi. Jadi mudah sekali tumbuh. Asal jangan di tempat yang panas mungkin ya. Jadi dia itu daun binahong atau tumbuhan binahong itu baiknya tumbuh di daerah yang sejuk atau panas juga sih sebetulnya bisa, tapi banyak air. Lebih bagusnya sih di daerah yang sejuk. Nah, bisa tumbuh tidak terpapar langsung cahaya matahari. Saya punya pengalaman nih Bapak Ibu Ananda, saya menanam pohon binahong itu di luar pagar. Memang terkena terik matahari secara langsung. Bisa sih tumbuh, cuma daunnya itu jadi kecil-kecil. Nah, jadi pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi lebih baik memang disimpan di tempat yang banyak airnya. Kalau disimpan di tempat yang sejuk, daun-daunnya itu lebar. Lalu lagi tumbuhan binahong ini tumbuhnya merata tersebar di Indonesia karena mudah tumbuh itu, jadi banyak tersebar di negara kita di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu nih penampakan daun binahong. Nah, untuk Ananda mungkin ada yang baru tahu. Nah, inilah daun binahong. Nah, mudah sekali untuk menanamnya. Nah, lewat umbinya ditanam atau bahkan kalau digeletakin gitu aja, nah, tunasnya cepat tumbuh. Nah, ini ada bunga-bunganya juga. Nah, bunga-bunganya juga bisa dijadikan nanti setelah kering ya. Nah, jadi benih untuk media tumbuh tanaman binahong nih. Nah, ini umbinya nih, ini bisa digunakan untuk obat juga. Selain daunnya, nah, umbinya juga bisa. Bunganya juga bisa. Semua tanaman nih yang ada dalam tumbuhan binatong ini bisa digunakan. Ya, bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan kita dan mengobati beberapa jenis penyakit tertentu. Bapak Ibu Ananda semuanya, nah, di sini saya akan sampaikan beberapa khasiat daun binahong. Nah, di antaranya katanya mengobati gangguan fungsi paru-paru, lalu sebagai anti kolesterol, anti hipertensi, diabetes, gangguan fungsi lambung, anti kanker, patah tulang, asma juga. Lalu borok yang udah lama ya, udah menahun mungkin, udah akut. Lalu gegar otak, menormalkan tekanan darah, gangguan penyakit kulit seperti eksim, lalu penyembuhan luka pasca operasi, lalu radang ginjal, lalu ambeien juga, mimisan hidungnya, hidung mimisan, disentri, luka bakar, sebagai tonikum juga untuk menambah stamina ya. Lalu untuk lemas syahwat, gusi berdarah, penyembuhan pasca bersalin, kecelakaan karena benda tajam, lalu kurang nafsu makan, head tidak lancar, bisa menyembuhkan jerawat, bisa mengobati luka memar, dan mengurangi gangguan fungsi jantung. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu Ananda manfaatnya. Ini manfaat dari
tumbuhan binahong. Nah, setelah kita tahu manfaat daun binahong untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, nah kita cari tahu juga nih kenapa daun binahong itu bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, karena daun binahong itu mempunyai beberapa keunggulan. Nah, di antaranya katanya daun binahong itu merupakan antibakteri dan antivirus yang berspektrum luas. Itu keunggulan daun binahong yang pertama. Nah, berdasarkan jurnal penelitian binahong dari dalam dan luar negeri yang terdiri dari lebih dari 100 judul, memang tidak diragukan lagi daun binahong itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Ini mungkin bisa dijadikan referensi agar Bapak Ibu Ananda lebih yakin lagi tentang khasiat daun binahong untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, sudah banyak riset yang dilakukan tentang manfaat daun binahong. Nanti Bapak Ibu Ananda bisa browsing deh untuk referensi ini. Di antaranya dari Profesor Dr. Elin Yulina Sukandar. Namanya sama ya sama saya. Dia itu sudah melakukan riset tentang pencegahan gagal ginjal. Nanti Bapak Ibu Ananda bisa mencarinya, browsing tentang informasi-informasi pencegahan gagal ginjal bersama Prof. Dr. Elin Yulina Sukandar. Lalu lagi Dr. Muhammad Dai nih, beliau juga sudah melakukan riset tentang antioksidan yang terkandung di dalam daun binahong itu. Lalu Rahmani Arisadita, beliau juga sudah melakukan riset tentang manfaat binahong sebagai antibakteri. Nah, riset yang selanjutnya dilakukan oleh Isnaini Wahyu Hidayati. Nah, beliau melakukan riset tentang obat luka bersama daun binahong. Nah, masih tentang riset manfaat daun binahong, Jauhar Arti Asriani. Nah, beliau melakukan riset tentang tonikum yang terkandung dalam daun binahong. Nah, Dr. Farida Hayati dan Mir Kamila. Nah, beliau melakukan riset tentang kencing manis. Selain itu, Dr. Randa Salma dan rekan-rekannya, mereka melakukan riset tentang manfaat binahong bagi mengobati penyakit liver atau hati. Liver ya, bukan hati feeling perasaan kita. Beda ya, mengobati hati seperti itu dengan liver. Perlakuannya tentu beda. Lalu lagi Sri Murni Astuti dari Universitas Malaysia, paham? Nah, beliau melakukan riset terhadap manfaat binahong bagi hipertensi dan anti kolesterol. Nah, ini banyak sekali referensi yang bisa Bapak Ibu dan Ananda cari ya supaya kita lebih yakin lagi dalam menggunakan daun binahong untuk mengobati beberapa keluhan penyakit tertentu. Nah, ini adalah salah satu referensi dari Prof. Elin Yulina tadi sebagai guru besar di Sekolah Farmasi ITB Bandung tahun 2019. Nah, beliau menyatakan nih bahwa binahong dikenal sebagai tanaman yang memiliki khasiat untuk kesehatan atau obat herbal. Nah, binahong ini katanya sudah biasa nih
dipakai untuk berbagai macam obat tradisional di masyarakat kita sejak dulu nih sampai sekarang. Sekarang pun bahkan setelah banyak nih obat-obat modern yang lebih canggih, nah, tetap masyarakat kita banyak nih yang menggunakan binahong sebagai obat tradisional. Lalu kata Prof. Elin juga katanya binahong ini memiliki khasiat yang sangat beragam dalam mengatasi berbagai macam penyakit seperti yang udah kita diskusikan tadi ya. Nah, lalu kata Prof. Elin juga katanya selain kaya akan khasiatnya, tanaman binahong ini banyak tumbuh di Indonesia. Nah, mudah sekali beliau juga memaparkan bahwa tanaman binahong bisa ditanam di halaman rumah karena dia merambat ya, jadi bisa ditanam di pagar di situ. Lalu katanya Prof. Elin mengatakan bahwa cara pengaplikasian yang baik dari tanaman binahong itu ialah dengan konsentratnya, yaitu dengan cara direbus dulu dan air rebusannya bisa diminum langsung. Nah, ini Bapak Ibu Ananda semuanya, ini pemaparan sedikit nih dari pakar, dari guru besar ITB Bandung tentang khasiat atau manfaat daun binahong. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam daun binahong di sini ada beberapa kandungan bioaktif. Di antaranya ada flavonoid, ada terpenoid, ada alkaloid, ada saponin, ada polifenol, ada minyak atsiri, ada asam oleanik, dan vitamin C. Nah, kita bahas satu-satu ya kandungan bioaktif yang ada dalam binahong. Nah, kandungan binahong yang pertama itu flavonoid. Nah, flavonoid ini katanya memiliki cincin benzena dan gugus gula yang reaktif terhadap radikal bebas. Nah, makanya dia itu bersifat sebagai antibiotik, antibakteri, dan antivirus. Nah, karena dia bersifat antibakteri dan antivirus, maka aktivitas farmakologinya itu dia sebagai antiinflamasi. Inflamasi itu peradangan ya. Jadi binahong bisa digunakan untuk mengobati peradangan. Dan juga sebagai analgesik. Analgesik itu anti pereda sakit ya. Lalu sebagai antioksidan. Antioksidan itu untuk menangkal radikal bebas. Apalagi sekarang kan banyak sekali polusi ya, polusi dan juga terik matahari, sinar matahari secara langsung di waktu-waktu yang mungkin kurang baik untuk terpapar sinar matahari. Nah, insya Allah nih dengan mengkonsumsi daun binahong secara rutin, dia berperan sebagai penangkal radikal bebas karena kandungannya sebagai antioksidan itu. Lalu lagi, kandungan bioaktif binahong yang selanjutnya itu yaitu alkaloid. Alkaloid bersifat hipoglikemi. Nah, hipo itu kurang atau turun. Berlawanan dengan hiper ya. Kalau hiper itu tinggi mungkin ya, naik. Nah, jadi hipo ini maksudnya berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dan sangat baik sekali untuk mengurangi dan mencegah diabetes mellitus. Ya, karena bersifat hipo ya, menurunkan. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang memiliki kadar gula darah yang agak tinggi, bisa nih mengkonsumsi rebusan daun binahong untuk menurunkan kadar gula darahnya. Yang selanjutnya, nah, khasiat bioaktif binahong yang selanjutnya itu saponin. Ya, saponin itu dia mengandung, daunnya itu mengandung triterpenoid saponin, ya.
yang fungsinya menurunkan kadar kolesterol. Nah, sekarang ini kan di zaman yang modern ini kita kebanyakan ya mengkonsumsi makanan yang praktis ya, yang cepat saji, fast food. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi pemicu, bukan kadang-kadang lagi ya, banyak yang menjadi pemicu tingginya kolesterol. Nah, salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol, kita gunakanlah ya, kita konsumsilah binahong dengan cara merebusnya. Gampang kok Bapak Ibu Ananda, rasanya juga enak, nggak pahit ya, nggak berbau menyengat gitu. Rasanya tawar, kayak kadang ada lendirnya sih, tapi menyegarkan, jadi mendinginkan. Jadi kalau dikonsumsi itu rasanya segar sekali, sejuk. Lalu tadi sudah dibahas bisa menurunkan gula darah, dan juga katanya bisa berkhasiat menghambat penurunan kinerja otak. Selanjutnya, khasiat bioaktif binahong yang selanjutnya yaitu polifenol. Nah, polifenol itu sebagai antioksidan tadi menangkal radikal bebas dan antiinflamasi, serta sebagai imun bagi tubuh manusia. Jadi sebagai penangkal radikal bebas, sebagai anti peradangan, nah yang sakit radang tenggorokan tuh, kayaknya jika mengkonsumsi air rebusan daun binahong, insya Allah kalau dilaksanakan secara rutin, maka radangnya akan segera sembuh, ya. Dan juga bisa sebagai imun, menambah stamina bagi tubuh. Lalu lagi khasiat polifenol itu sebagai mencegah pertumbuhan radikal bebas penyebab kanker dan penuaan dini. Nah, tentu ini harus dilaksanakan secara rutin ya, nggak kayak mungkin kalau obat medis biasanya kalau kita mengkonsumsi khasiatnya bisa langsung terasa dalam beberapa waktu. Tapi kalau obat tradisional ya kadang-kadang ada yang efeknya itu terasa dalam waktu yang agak lama. Nah, jadi kita harus sabar. Nah, di sini untuk mencegah penuaan dini juga bisa. Oh iya, untuk mencegah penuaan dini, daun binahong juga bisa loh digunakan sebagai masker. Nah, masker jadi daun binahong yang masih segar, nah kita haluskan, kita tumbuk ya. Nah, setelah halus, nah baru deh kita gunakan tumbukan daun binahong tersebut ke wajah kita sebagai masker. Karena bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Nanti Ananda bisa coba ya. Yang selanjutnya, nah khasiat bioaktif binahong yang selanjutnya yaitu minyak asiri. Nah seperti Bapak Ibu dan Ananda ketahui, minyak asiri ini punya manfaat yang besar sekali dalam perawatan kulit. Nah, yang menggunakan daun binahong sebagai bahan pembuatan masker, nah boleh tuh dicoba ya. Nanti terasa deh khasiatnya gimana nih setelah menggunakan masker dari daun binahong. Pasti kulitnya menjadi lebih kencang, lebih glowing, lebih lembut. Nah, bisa dicoba deh ya. Lalu selain untuk perawatan kulit, minyak asiri juga digunakan untuk mencegah kurap. Kurap juga mungkin salah satu penyakit yang menyerang kulit ya. Lalu herpes dan dapat mengobati infeksi saluran pernafasan. Nah, infeksi saluran pernapasan itu kan bisa menyebabkan radang ya. Nah, tadi udah kita bahas bahwa salah satu khasiat daun binahong itu bisa mengobati radang yang terinflamasi. Lalu khasiat minyak asiri yang selanjutnya
ini mengobati efek luka bakar. Nah, luka bakar, yang kena luka bakar itu biasa kan terasa panas ya. Nah, karena sifat daun binahong itu bersifat dingin, mendinginkan. Nah, jadi jika yang kena luka bakar kita obati dengan daun binahong yang udah dihaluskan dulu. Nah, terasa dingin, sejuk. Nah, jadi bisa digunakan untuk mengobati rasa panas yang disebabkan oleh luka bakar. Nah, bisa juga nih untuk mengobati luka karena pisau atau benda tajam lainnya, maupun luka mikro dan makro pasca operasi. Yang selanjutnya, nah, kandungan bioaktif dari binahong yaitu asam oleanik. Nah, asam oleanik ini berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Nah, jadi sebagai penangkal ya radikal bebas. Bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini tadi. Dan juga antiinflamasi untuk mencegah peradangan. Nah, yang selanjutnya, nah, kandungan bioaktif dari binahong yang selanjutnya adalah vitamin C. Nah, ternyata daun binahong mengandung vitamin C juga ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa vitamin C itu berperan untuk menjaga kerusakan jaringan dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi sekarang ya Bapak Ibu dan Ananda, kita harus pintar nih, harus smart menjaga daya tahan tubuh kita. Kita harus fair terhadap tubuh kita. Nah, jadi kita harus menjaganya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Ya, di antaranya itu konsumsilah makanan dan minuman yang mengandung vitamin C tinggi. Nah, setelah Bapak, Ibu, dan Ananda tahu khasiat daun binahong karena memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, maka kayaknya kita semua nggak perlu lagi ragu-ragu lagi ya untuk mengkonsumsi daun binahong. Malah zaman dulu nih Bapak Ibu Ananda, orang-orang tua kita dulu, apalagi di pedesaan mungkin, nah, mereka udah lebih awal tahu khasiat daun binahong. Bahkan mereka itu mengkonsumsinya, kalau orang Sunda kan senang dengan lalapan ya, senang dengan daun-daun hijau gitu. Nah, jadi orang tua kita kayaknya udah nggak asing lagi dengan daun binahong dan mengkonsumsinya secara langsung sebagai lalapan. Makanya orang tua kita dulu nih, mereka itu cantik-cantik ya, kecantikannya itu nggak luntur walaupun mereka sudah di usia nggak muda lagi. Nah, diantaranya dulu katanya mereka itu selalu rutin mengkonsumsi daun binahong, baik dikonsumsi secara langsung sebagai lalapan ataupun direbus dulu